Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Parestekta, mahasiswi program alih jenjang D4 Teknologi Laboratorium Medis Stikes Nasional. Pada tahun 1945, lokasi ini menjadi saksi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Rumah Laksamana Muda Tadasi Maida digunakan sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi oleh tokoh penting pendiri bangsa. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tempat bersejarah ini, saya akan memperkenalkan perguruan tinggi saya, Stikes Nasional. Stikes Nasional merupakan perguruan tinggi yang berlokasi di Karesidenan Surakarta yang memiliki 5 prodi. Yang pertama, D3 Farmasi, S1 Farmasi, D3 Teknologi Laboratorium Medis, D4 Teknologi Laboratorium Medis, dan D4 Fisioterapi. Stikes Nasional memiliki nilai dasar atau core value yang ditetapkan sebagai landasan budaya dan etika perguruan tinggi. Yang pertama, kompetitif, yang kedua, kompeten, ketiga, trustworthy, keempat, nasionalis, kelima, keberagaman, kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai oleh Bapak siapa? Mohon maaf, perkenalan dulu. Emir Fikri Herdani. Selaku apa? Saya selaku pamong budaya ahli pertama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya, mungkin terkait museum ini. Yang pertama dari sejarahnya mungkin Pak, terbentuknya area ini, tempat ini hingga dijadikan museum. Ya, gedung ini didirikan pada tahun 1927 oleh arsitek asal Belanda yang bernama Johann Friedrich Ludwig Blankenburg, yang kemudian tahun 1931 disewa oleh pemerintahan Inggris. Gedung ini dijadikan sebagai British Consul General atau kantor konsulat Inggris. Sampai dengan Jepang datang di tahun 1942 sampai dengan 1945, maka gedung ini menjadi rumah tinggal dari Laksamana Muda Tadasi Maida. Ketika Jepang kalah tahun 1945, maka gedung ini sempat menjadi markas tentara Inggris. Dan dari tahun 1982 sampai dengan 1984, gedung ini dijadikan sebagai perpustakaan nasional. Akhirnya tanggal 24 November 1992 resmi gedung ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Baik, mungkin bisa diceritakan Pak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lokasi ini hingga dijadikan museum. Ya, jelas karena kesejarahan yang ada di dalamnya, ya. Pada tahun 1945 tanggal 16 Agustus, ya, awal mulanya yaitu proses perumusan naskah proklamasi itu terjadi di rumahnya Maida. Jadi pada tanggal tersebut pukul 10 malam setelah peristiwa Rengas Dengklok, ya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo datang ke rumahnya Maida. Di depan rumah Maida itu sudah ada 40 sampai dengan 50 orang tokoh. Pukul 2 dini hari, Bung Karno masuk ke ruang makannya rumah Maida bersama dengan Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Di sini Bung Hatta sama Mr. Ahmad Subarjo meminta supaya Bung Karno bersedia sebagai penulis naskah. Tapi Bung Karno juga dia meminta kesediaan Bung Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo untuk menemani beliau, membantu beliau mengenai bagaimana isi daripada naskah proklamasi tersebut. Kemudian di ruang rapat ini Bung Karno membaca terlebih dahulu naskah proklamasi tulisan tangan beliau. Setelah beliau selesai membaca, beliau tanyakan kepada tokoh-tokoh yang hadir. Beliau ingin tahu sepakat nggak mereka, setuju nggak mereka dengan naskah proklamasi yang telah dibuat. Ternyata mereka semua setuju. Hanya ada satu masalah, yaitu siapa yang berhak menandatangani naskah tersebut. Salah seorang dari golongan muda, Khairul Saleh, itu juga memberikan pendapatnya. Beliau menyarankan agar naskah proklamasi ditandatangani cukup oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ketika semua setuju, Bung Karno memanggil Bapak Muhammad Ibnu Sayyidi Melik, yang sering kita kenal dengan Bapak Sayyidi Melik saja, ya. Nah, beliau panggil, beliau minta tolong supaya Bapak Sayyidi Melik berkenan untuk mengetik naskah proklamasi. Nah,
ada 3 perubahan kata yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Malik, ya. Kata tempo diubah oleh beliau menjadi tempo. Nah, haknya dihilangkan. Iya. Nah, kemudian format tanggal dari Jakarta 17/8/05 ditambah oleh beliau menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Jadi disematkan kata hari, bulan, tahun. Kemudian dari kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah oleh beliau menjadi atas nama bangsa Indonesia. Inilah 3 perubahan kata yang dilakukan oleh Bapak Sayuti Malik. Naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Bapak Sayuti Malik diserahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta dan ditandatangani di atas piano. Yang selanjutnya ketika sudah disahkan, Bung Karno mengumumkan kepada para tokoh yang hadir bahwa naskah proklamasi akan dibacakan di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang kemudian di tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10, ya, di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dibacakanlah naskah proklamasi. Luar biasa ya Pak ya sejarahnya. Berarti gedung ini menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Betul. Nah, mungkin satu lagi Pak, pesan-pesan untuk anak muda ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, untuk anak-anak muda ya yang sekarang ini ya, para YouTuber atau para vlogger atau para TikToker gitu ya, itu bisa menjadikan museum itu sebagai sebuah destinasi yang dapat membangun rasa patriotisme, rasa nasionalisme para golongan muda ini dan menghargai pengorbanan para founding fathers kita. Itu saja. Karena di sini juga peristiwa penting terjadi oleh para pemuda juga. Betul, ya Pak ya. karena didorong oleh para golongan muda. Iya. Kalau bukan didorong oleh para golongan muda, kita belum tahu apakah kita akan merdeka atau tidak. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak. Sebelumnya terima kasih Pak udah dijelaskan terkait peristiwa gedung ini, sejarah dan pesan-pesan yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme dari tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Sedang bersama salah satu pengunjung Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan Mas siapa? Eko Oh, dari mana Mas? dari Lombok. Oh, jauh sekali ya. Ya. Boleh tanya Mas, ini kesini dengan tujuan apa dan maksud seperti apa? Kesini tujuannya untuk mengingat kembali, Pak, gimana dulu pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan pada saat penjajahan. Jadi kita dapat feel juga, ada rasa terima kasih lah kepada pejuang. Jadi nilai-nilai yang didapat dari museum ini Ya. ada ya Mas ya? Ada nilai-nilainya. Boleh pesan buat anak-anak muda Mas untuk meningkatkan rasa nasionalisme dari berkunjung ke sebuah museum. Untuk anak-anak muda, jangan malu untuk mempelajari sejarah. Kita lahir dari sejarah yang ada dulu. Bagaimana para pejuang-pejuang kita memerdekakan kita hingga kita mengenal teknologi dan tanpa adanya penjajahan secara fisik langsung. Oke, luar biasa sekali. Berikut pesan dari Mas Eko ya. Mas Eko, terima kasih ya atas wawancaranya. Itulah penjelasan singkat mengenai Museum Perumusan Naskah Proklamasi, di mana semangat generasi muda turut serta dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus terus meningkatkan rasa nasionalisme, salah satunya dengan berkunjung ke museum yang ada di sekitar kita. Sebagai Sivitas Akademika Stikes Nasional, kita harus berusaha menjadi generasi muda yang kreatif, inovatif, komunikatif, mudah beradaptasi, jujur, mencintai bangsa dan tanah air, serta saling menghargai. Saya Ngipa Restekta, sampai jumpa kembali.